Welcome back to my channel Arif YG Official. Nah teman-teman, kali ini kita belajar tentang future perfect tense. Jadi future adalah yang akan datang, perfect adalah selesai atau sudah tuntas, dan tense adalah kalimat. Jadi future perfect tense yaitu menyatakan perbuatan yang sudah dimulai atau yang sudah tuntas pada waktu lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Jadi sekali lagi, future perfect tense menyatakan perbuatan yang sudah dimulai pada waktu lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Jadi ini adalah pengertian atau makna daripada future perfect tense. Lalu kemudian teman-teman, future perfect tense ini memiliki pola atau rumus, yaitu subject tambah shall atau will tambah have tambah verb 3. Ini adalah kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya yaitu subject tambah shall atau will tambah not tambah have tambah verb 3. Ini adalah kalimat negatifnya. Lalu kalau kalimat interrogatifnya shall atau will tambah subjek tambah verb 3. Ini adalah kalimat interrogatifnya. Nah, yang perlu kita ingat adalah dalam kalimat future perfect tense adalah kata kerja yang dipakai verb 3. Ya, verb 3. Itu yang dipakai kata kerjanya. Lalu kemudian keterangan waktu dari future perfect tense ini, yaitu by the end of this week. Jadi by the end of this week. Lalu kemudian by next week. By next week. Ya, by next week. Dan juga by next month. Jadi ini adalah keterangan waktunya. Sekali lagi, keterangan waktunya adalah by the end of this week, by next week, by next month. Ini harus kita perhatikan dalam kalimat future perfect tense. Lalu kemudian teman-teman, saya sudah membuat contoh di sini untuk kita perhatikan bersama-sama. Shine will done her work by the end of this week. Ini kalimat positifnya. Shine akan selesai mengerjakan pekerjaannya menjelang akhir minggu ini. Jadi Shine will done her work by the end of this week. Ini kalimat positifnya. Lalu kalau kalimat negatifnya, penambahan not. Shine will not done her work by the end of this week. Ini kalimat negatifnya. Jadi Shine tidak akan selesai mengerjakan pekerjaannya menjelang akhir minggu ini. Kalau kalimat interrogatifnya, will Shine done her work by the end of this week? Jadi apakah Shine akan selesai mengerjakan pekerjaan akhir minggu ini? Nah, itu teman-teman contohnya. Dan satu lagi contohnya yang sudah saya buat di sini adalah I shall have read this book by next week. Ini kalimat positifnya. Artinya saya akan selesai membaca buku ini menjelang minggu depan. Jadi ini adalah kalimat positifnya. I shall have read this book by next week. Lalu kalau kalimat negatifnya,
tinggal penambahan not. Jadi I shall not have read this book by next week. Jadi ini kalimat negatifnya. Artinya adalah saya tidak akan selesai membaca buku ini menjelang minggu depan. Jadi I shall not have read this book by next week. Jadi ini adalah kalimat negatifnya. Jadi kalau kalimat interrogatifnya, shall-nya ditaruh di depan subjek, yaitu shall I have read this. Shall I have read this book by next week? Apakah saya akan selesai membaca buku ini menjelang minggu depan? Ya, ini adalah kalimat interrogatifnya. Nah, sekali lagi teman-teman, shall I have read this book by next week? Apakah saya akan selesai membaca buku ini menjelang minggu depan? Nah, itu teman-teman terkait dengan beberapa contoh kalimat future perfect tense. Jadi harus kita perhatikan dan harus kita ingat supaya kita jangan salah membuat kalimat, khususnya future perfect tense. Itu saja teman-teman, dan sebelum meninggalkan video ini tolong di like, subscribe, dan juga di share. Terima kasih atas perhatian.